Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Sentimen Twitter Tayangan TV Menggunakan Algoritma LSTM. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Julio Alifiansyah dari kelas Ular. Jadi presentasi ini ditujukan untuk memenuhi ujian praktik domain NLP di Orbit Future Academy pada program studi independen kampus Merdeka. Nah, kemudian latar belakang masalah. Komentar atau masukan terhadap acara televisi tentu merupakan hal yang krusial untuk dipertimbangkan, karena dengan komentar tersebut, stasiun televisi nantinya mampu menyajikan tayangan yang lebih baik yang tentunya berpengaruh pada penilaian atau rating itu sendiri. Namun ternyata komentar terkait acara-acara televisi bisa berjumlah sangat banyak ya, sehingga diperlukan metode atau pendekatan untuk menganalisisnya dengan efisien. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan metode yang efisien untuk menganalisis komentar-komentar terkait acara televisi dengan menggunakan pendekatan NLP. Urgensi. Analisis sentimen terkait komentar acara televisi perlu dilakukan ya, karena untuk mendapatkan informasi yang penting, analisis sentimen terkait komentar acara televisi perlu dilakukan karena untuk mendapatkan informasi yang penting dari dataset yang besar sehingga dapat menyajikan tayangan yang lebih baik. Kemudian dataset yang digunakan. Dataset yang digunakan pada komentar-komentar, dataset yang digunakan di sini adalah komentar-komentar di Twitter mengenai acara-acara televisi dari berbagai stasiun televisi. Tentu dataset yang digunakan merupakan data sekunder. Dataset tersebut terdiri dari nama acara televisi, komentar penonton, beserta sentimennya. Apakah suatu komentar itu dikategorikan sebagai positif atau negatif. Kemudian preprocessing data. Nah, di sini ketika kita berbicara mengenai komentar-komentar yang beredaran di media sosial ya, tentu yang kita bayangkan adalah bahwa komentar tersebut merupakan komentar yang tidak formal ya. Dalam artian masih terdapat semacam penulisan-penulisan yang salah ataupun terdapat simbol-simbol yang kurang jelas dan sebagainya. Nah, sehingga dengan begitu, apabila kita ingin menganalisis komentar-komentar di media sosial, tentu kita harus merapikannya terlebih dahulu ya. Tentu kita harus membuat komentar-komentar tersebut menjadi lebih formal. Nah, caranya adalah dengan melakukan preprocessing data. Nah, di sini ada beberapa langkah ya dalam preprocessing data pada penelitian ini, yaitu yang pertama adalah mengubah teks menjadi lowercase. Nah, sehingga nanti semua kata itu akan sama ya, akan sama-sama kecil ya, tidak ada huruf kapital. Nah, dengan begitu nanti tentu ini akan berpengaruh pada performa model ya. Modelnya nanti akan memiliki performa yang lebih tinggi dan juga komputasinya akan semakin menurun. Komputasi algoritma LSTM akan semakin menurun sehingga lebih efisien. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghapus URL atau link, karena ya yang namanya link di komentar itu kan tidak ya kurang berguna untuk dianalisis sehingga kita perlu menghapusnya. Selain itu juga di sini kita menghapus angka, menghapus karakter tanda baca, menghapus white spaces atau spasi. Nah, kemudian ekstraksi fitur. Nah, tadi di preprocessing data kita kan ya membuat komentar-komentar yang ada itu menjadi lebih rapi ya. Kita membuat komentar-komentar menjadi lebih rapi untuk dianalisis. Nah, tapi ternyata ya tidak cukup sampai situ. Data yang sudah tadi kita rapikan itu belum dapat digunakan untuk membangun model LSTM. Mengapa? Karena komputer itu tidak mampu memahami kata atau kalimat, sehingga kita perlu mengubah kata atau kalimat tersebut menjadi angka atau bisa disebut juga sebagai vektor. Nah, prosesnya itu disebut sebagai ekstraksi fitur. Nah, di sini ada beberapa tahapan dari proses ekstraksi fitur. Yang pertama adalah mendefinisikan objek dengan kelas tokenizer untuk membuat token-token beserta indeksnya. Nah, dengan begitu, dengan mendefinisikan objek tersebut nantinya akan dihasilkan sebuah kamus kata yang terdiri dari token-token beserta indeksnya.
Nah, kemudian di sini saya juga menambahkan OOV atau out of vocabulary token dan mendefinisikan indeksnya. Ini sangat penting. Mengapa? Karena bisa jadi nanti kita dapati angka asing atau angka baru yang tidak tersedia di kamus kata yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, dengan begitu ketika uh, kita dapati kata asing tersebut, nah, kita bisa ubah kata tersebut menjadi OOV token seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya mengubah token hasil tokenisasi menjadi indeks dictionary-nya. Sehingga semua kalimat yang ada pada korpus itu akan terdiri dari angka-angka atau terdiri dari angka-angka ya, bukan token atau kata-kata. Nah, di sini ada contohnya nih di bawah nih. Ini adalah contoh dari komentar netizen di Twitter ya terkait acara televisi. Nah, ini cinta mengikat silaturahmi di hati Luna Maya hitam putih trans. Nah, di sini kita ubah ya menjadi angka-angka karena komputer hanya memahami angka-angka. Nah, di sini cinta itu ternyata tidak tersedia di kamus kata yang sudah kita definisikan sebelumnya ya. Nah, karena seperti itu, maka cinta akan diubah menjadi OOV token. Karena OOV token ini memiliki indeks 1, sehingga cinta diubah menjadi angka 1. Begitupun untuk mengikat dan silaturahmi. Dia juga sama-sama tidak tersedia di kamus kata ya. Di kamus kata yang sudah didefinisikan sebelumnya, sehingga diubah juga menjadi 1. Kemudian ada kata di. Nah, di sini ada kata di. Kata di itu ternyata tersedia di kamus kata. Kata di ini memiliki indeks 28 sehingga kita ubah menjadi angka 28. Nah, ini begitu seterusnya untuk kata-kata yang selanjutnya sampai kata yang terakhir. Yang terakhir adalah di sini saya menyamakan jumlah kata dalam setiap kalimat ya, entah itu dengan truncation atau padding. Nah, misal kita tentukan jumlah katanya itu jumlah kata sama dengan 8 misalnya ya. Nah, sehingga ketika ada kalimat yang jumlah katanya lebih dari 8, maka kita harus potong ya. Kita harus melakukan truncation supaya menjadi 8. Begitupun untuk kalimat yang pendek yang kurang dari 8, kita juga harus mengubahnya ya supaya bisa memiliki jumlah kata sama dengan 8. Nah, dalam hal ini, apabila misalnya kekurangan kata, maka kita bisa melakukan padding ya. Kita bisa menambah kata dalam kalimat tersebut sehingga jumlah katanya menjadi 8. Nah, kemudian model yang digunakan adalah LSTM karena model yang digunakan adalah LSTM. Nah, di mana LSTM ini merupakan pengembangan dari RNN ya atau Recurrent Neural Network. Di sini saya menggunakan LSTM karena LSTM ini berbasis sentence embedding ya, sentence embedding. Jadi LSTM ini bukan hanya mampu mengubah suatu kata menjadi vektor tetapi juga mampu memahami kata itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah terkait parameter-parameter modelnya. Nah, di sini ketika membangun suatu model misalnya di sini LSTM, tentu yang pertama perlu kita lakukan adalah mengimport library-library yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah di sini saya mendefinisikan objek yang bernama model LSTM. Di sini objeknya memiliki kelas sekuensial. Mengapa menggunakan sekuensial? Supaya objek tersebut nanti mampu membentuk suatu arsitektur LSTM yang terdiri dari layer-layer. Kemudian di sini juga saya menambahkan embedding yang terdiri dari input dim, input length, dan output dim. Input dim ini merupakan jumlah kata unik yang tersedia di kamus kata. Kemudian input length ini merupakan jumlah kata maksimal yang ada di setiap kalimat. Kemudian output dim di sini
output di sini saya menggunakan 64 sehingga nanti setelah proses training itu selesai, nah nantinya setiap angka akan terdiri dari vektor yang berdimensi 64. Kemudian saya menambahkan di sini LSTM ya. Di sini saya menambahkan LSTM 64. Maksudnya saya menambahkan LSTM dengan jumlah neuron 64. Tidak cukup sampai situ, saya juga menambahkan dropout supaya bisa mengantisipasi terjadinya overfitting, yaitu dengan cara menonaktifkan neuron-neuron yang ada pada arsitektur LSTM. Kemudian saya menambahkan layer terakhir ya. Di sini saya menambahkan dense dengan jumlah neuron 2. Mengapa 2? Karena kategori atau kelas yang ada pada dataset saya itu hanya positif dan negatif. Nah, kemudian sudah saya lakukan one hot encoding. Jadi untuk kategori positif sudah dikodekan menjadi 01, kemudian yang negatif sudah dikodekan menjadi 10. Nah, karena ada 2 bit ya, entah itu 01 atau 10, sehingga di sini saya menggunakan jumlah neuron 2 pada layer terakhirnya. Kemudian aktivasi yang digunakan adalah softmax. Kemudian performa model yang dihasilkan, akurasi dari model LSTM yang dirancang tadi adalah 0,8375 ya. Sudah cukup baik untuk mengklasifikasikan komentar-komentar di Twitter mengenai tayangan televisi. Kemudian ini ada nilai akurasi train dan validation selama proses pelatihan. Ada ya di sini dari epoch 1 sampai 10 ya. Bisa kita lihat selama pelatihan nilai dari train akurasi dan validation akurasi itu mendekati ya, mirip-mirip, sehingga bisa dipastikan bahwa selama proses training ini tidak terjadi overfitting. Jadi modelnya sudah baik. Nah, ini ada tambahan terkait performa model yang dihasilkan. Sudah saya coba ya dari epoch sama dengan 0 sampai dengan epoch sampai epoch 30. Kemudian, nah di sumbu Y ini ada akurasi ya, baik itu akurasi train ataupun validation. Nah, bisa kita lihat ya di sini, ini ada yang biru ini adalah train akurasi, sedangkan yang orange ini adalah validation akurasi. Nah, ketika epoch lebih dari 10 ya, nah ternyata gapnya atau selisihnya antara train akurasi dan validation akurasi itu semakin membesar sehingga modelnya itu menjadi semakin buruk ya, karena terjadi overfitting. Kemudian terakhir adalah kesimpulan, model yang dirancang dengan arsitektur LSTM mampu mengklasifikasikan objek positif atau negatif terkait tayangan televisi dengan akurasi 0,8375. Tidak terjadi overfitting untuk nilai epoch sampai dengan 10 pada model ini, dan saya juga menggunakan epoch sama dengan sampai 10. Pada penelitian ini saya menggunakan epoch sampai 10 dengan akurasi 0,8375. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.